Geda gedi geda oh. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Strategi branding merupakan sebuah usaha untuk mengenalkan nilai bisnis kepada konsumen. Hal ini terbagi dalam beberapa aspek seperti nama, logo, merek, tagline, slogan, sehingga kepenggunaan warna khusus. Pada intinya, strategi branding berusaha untuk menyampaikan kepuasan yang dimiliki oleh sebuah bisnis pada target pasarnya. Ada 6 strategi branding yang bisa dijalankan untuk menghasilkan upaya branding yang berhasil. Yang pertama, menggunakan logo yang sesuai. Dalam branding, tentunya wajib menggunakan logo yang sesuai dengan image produk. Hal ini penting dilakukan agar lekat dalam ingatan konsumen. Logo yang sesuai dapat ditemukan atau dapat ditempatkan pada setiap marketing material yang disiapkan, dalam kemasan produk, ataupun pada foto profil yang dipasang di akun media sosial. Yang kedua, memiliki pesan brand. Strategi branding berikut yaitu membuat pesan dari brand. Buatlah tagline yang singkat namun ampuh menyampaikan pesan dari brand tersebut agar strategi pemasaran lebih efektif. Misalnya, pada produk teh botol Sosro, mereka memiliki tagline apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Sosro ingin mendorong konsumen untuk percaya bahwa hidangan apapun jenisnya, pasangannya untuk ngelepas dahaga adalah teh botol Sosro. Yang ketiga, mengintegrasikan brand. Sebuah brand akan tersampaikan dengan efektif apabila menaruh branding pada kegiatan bisnis yang dijalankan. Misalnya dengan meletakkan logo pada setiap produk kemasan, iklan yang ditayangkan ataupun di media sosial. Dengan mengintegrasikan brand akan lebih dikenal luas oleh sosial. Keempat, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Dalam branding, memiliki gaya komunikasi yang sesuai brand itu wajib. Jika suatu brand merefleksikan kesan maskulin, maka pilihlah gaya komunikasi yang sesuai. Bisa menemukannya di iklan elemen maskulin yang memiliki branding. Yang kelima, melakukan soft campaign bisa dilakukan di media online maupun media offline. Namun, kini banyak pelaku bisnis yang melakukan soft campaign di media sosial karena jangkauannya lebih luas, terukur, dan biaya relatif affordable. Misalnya, buatlah konten yang berisi informasi mengenai brand yang ingin dikenalkan. Dengan begitu, konsumen teredukasi dan menciptakan image yang baik bagi suatu brand. Strategi branding yang terakhir adalah konsisten. Sebaiknya menjalankan strategi ini dengan konsisten sehingga branding yang ingin dikomunikasikan berhasil dan juga sukses. Selain itu, konsumen juga tidak akan bingung saat berusaha memahami suatu brand tertentu. Kenapa digital branding itu penting?
Digital branding memungkinkan brand untuk memperkuat identitas merek melalui desain visual, pesan brand yang konsisten, dan pengalaman penggunaan yang terpadu di berbagai platform digital. Hal ini membantu menciptakan citra merek yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Mengapa penting untuk memperkuat branding dalam bisnis? Branding penting karena merek yang kuat memiliki daya tarik tersendiri di pasar yang kompetitif. Merek yang sukses memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian, menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan, dan membedakan produk atau layanan dari pesaing. Apa yang dimaksud dengan branding dalam konteks bisnis online? Branding adalah proses menciptakan identitas yang berbeda untuk suatu bisnis di benak target audiens dan masyarakat umum. Pada intinya, branding terdiri dari nama dan logo perusahaan, desain identitas, visual, misi, dan nilai bisnis. Keuntungan yang didapat dengan memiliki brand yang kuat, brand image yang kuat juga dapat membantu bisnis mendapatkan kepercayaan konsumen karena merek dengan citra positif dan reputasi yang baik cenderung mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Tujuan utama dari digital branding yaitu agar komunikasi dengan pelanggan bisa terjalin dengan baik, sebab dengan memanfaatkan branding produk akan mudah dikenali oleh masyarakat, terutama di ruang obrolan online. Ketika banyak orang yang membicarakan produk, bukan tidak mungkin target pasar semakin meluas. Mengapa personal branding penting dalam digital marketing? Dengan personal branding yang kuat, dapat mendorong individual yang mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan self-awareness, self-esteem, self-worth, dan nilai positif lainnya, sehingga dapat menjadi nilai pembeda atau keunikan seorang individu dari orang lain. Mengapa branding penting dalam kewirausahaan, terutama bisnis yang baru didirikan? Sangat penting karena dapat membantu membangun reputasi dan kredibilitas, menarik dan mempertahankan konsumen, dan akhirnya meningkatkan penjualan. Dengan branding yang kuat, UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar untuk membangun loyalitas konsumen dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mengapa digital branding penting di era digital saat ini? Digital branding merupakan salah satu cara yang paling masuk akal dalam menyampaikan keunggulan produk di era komunikasi online seperti saat ini. Selain itu, digital branding juga sangat membantu dalam hal membangun koneksi dengan pelanggan. Pengembangan usaha mikro kecil menengah belakangan ini semakin menarik perhatian pemerintah. Beberapa hasil penelitian juga mengidentifikasikan peran penting UMKM dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Oleh sebab itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu contoh usaha yang mungkin sekarang ini banyak kita temukan. UMKM diyakini sebagai pilar utama pembangunan ekonomi sehingga sudah seharusnya diberikan dorongan, kesempatan atau dukungan sebagai wujud keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. UMKM dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi sosial yang telah terbukti tahan terhadap krisis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai.
Bye bye sepuh.